teman-teman, kembali lagi di video ceritaku. Jadi ini adalah part pertama di video ceritaku. Di part pertama ini aku mau ngeceritain tentang awal mula aku masuk pondok. Jadi awalnya itu aku tuh sekolah di MI. Dulu tuh aku sekolah di MI di desa aku. Tapi karena aku itu jarang sekolah, dulu tuh di kelas 1 aku masuk di umur 7 tahun mungkin. Atau kayaknya aku tuh telat telat masuk kelas 1 SD. Tapi aku nggak TK dulu. Di situ makanya aku di kelas 1 SD itu kalian tahu aku tuh sangat duduk. Kenapa? Karena aku nggak bisa baca abjad kayak A B C D E F G H I J. Aku nggak kenal itu. Terus aku nggak bisa ngaji, terus aku sering bolos karena aku sering ikut sama mama aku ke kampung mamaku. Jadi mamaku tuh sering pergi jadi ke kampung mamaku untuk bawa barang gitu, untuk dijualkan di kampung bapakku. Aku sering ikut bisa beberapa hari kayak seminggu kayak 5 hari gitu aku bolos sekolah. Mungkin di situ apalagi aku nggak masuk TK dulu atau PAUD dulu gitu. Dan pas aku di kelas 2 bapak aku tuh suruh aku untuk mondok, tapi aku nggak sendiri. Jadi kakakku yang di atas aku tuh ikut mondok juga, jadi 2 orang dari bapak aku tuh untuk mondok. Jadi aku tuh punya 10 bersaudara, aku anak ke-8 dari 10 bersaudara itu. Nah, aku anak ke-8 sama anak ke-7 itu pergi pondok, dan pondoknya itu di pondok Abi Syamsuddin. Jadi Abi ini adalah kiai dari, dia punya pesantren di Bogor. Nah, kiai ini bernama Abi, jadi dipanggilnya di desa itu Abi Syam. Dan Abi Syam ini masih saudara tapi jauh lah, saudara jauh gitu, tapi satu desa tapi dekat rumahnya. Nah, Abi itu punya pondok dan bapak aku daftarin aku sama kakakku untuk pondok Bogor. Jadinya aku nggak mau gitu untuk pondok. Aku nggak mau aja gitu, jauh dari keluarga ya kan, apalagi di Bogor. Aku nggak tahu apa-apa tuh, dimasukin tuh baju-baju aku tuh ke tas. Kamu harus mondok gitu. Masukin terus kata kakakku, kalau misalnya kakakku kayak kamu umurannya, aku lebih baik mondok daripada di sini katanya gitu. Tapi kakakku karena mau nikah, mungkin udah kerja juga, jadi nggak bisa untuk mondok. Dan aku masih kelas 1 tuh, udah kelas 2 disuruh mondok di Bogor. Diiming-iming kata bapakku di sana bagus loh katanya mondoknya, ada ayunannya, terus kayak ada sepeda-sepedahan. Ya udah kayak masih kecil kan, di iming-iming gitu kayak udah aku mau mondok kan, karena terpaksa. Karena baju-bajunya udah dimasukin gitu sama kakakku. Ya udah kita berangkat, jadi berangkat itu sama rombongan dari Bandung. Jadi di situ tuh bukan aku aja sama kakakku, ada santri yang lain yang ikut gitu. Dulu tuh pakai mobil Abi gitu, jadi masih pondoknya tuh masih baru berdiri gitu. Di 2010 kayaknya aku berangkat, dan aku tuh itu apa namanya aku tuh diturunin lagi dari kelas 1 lagi. Jadi pas aku sekolah di sana, aku masuk ke pondok itu aku nggak kelas 2 tapi aku kelas 1 lagi. Orang-orang udah kelas 2, aku kelas 1 lagi. Soalnya kata bapak aku sih, aku tuh belum bisa baca, belum bisa ngaji ya kan, apalagi aku sering bolos kan. Terus sama bapak itu nggak mau susah gitu ngurus kayak surat-surat pindahnya dari Bandung ke Bogor. Jadi dia ya udah aku kelas 1 SD lagi, karena dulu masih kecil ya nggak tahu apa-apa ya udah. Tapi pas aku udah menginjak kayak kelas 2 kelas 3, aku tuh umurnya paling tua di kelas gitu. Jadi aku tuh mau, tapi ya udah itu teman-teman. Pas aku berangkat ya kan, aku sampai di sana. Jadi di sana tuh masih rumah kayak biasa, nggak pondok gitu. Jadi kayak rumah, di situ ada yang misalnya santri laki-laki tuh di bawah pakai apa tuh, masih pakai di ruang tengah gitu, pakai lemari disekat gitu, dan ada perempuannya, satu perempuannya di kamar gitu, kayak disediain kayak dulu tuh kayak tas buku udah disediain di sana. Kayak seneng banget gitu aku dapat buku sama tasnya warna coklat, dan buku itu yang kotak-kotak itu deh, apa ya, buku apa gitu. Aku masih ingat banget, kayak aku seneng banget dapat buku sama tas itu, kayak tempat festival baru semua. Kayak iya aku mau sekolah, ya sekolah kayak gitu. Tapi pas aku sana ya udah aku jauh dari keluarga kan. Kayak gitu teman-teman cerita. Awalnya tuh aku terpaksa masuk ke pondok, terus kedua aku harusnya kelas 2 apa, tapi diturunin lagi kelas 1 karena aku ya, karena ayah aku nggak mau susah buat bikin surat-suratnya gitu. Dan ngurus surat-suratnya, dan aku juga masih belum bisa bahas abjad. Terus aku tuh diajar gitu sama kakak kelas aku. Jadi aku berterima kasih banget sama kakak kelas aku, yaitu si Kak Siti Masito, yang ajarin aku membaca A B C D E F G. Sampai saat ini aku bisa baca ya kan. Aku nggak bisa baca sama sekali, dan aku sering banget ikut les bareng guru Kak Siti, Kak Siti Masito. Jadi dulu itu guru aku tuh Kak Siti, dan aku punya teman yang nggak bisa baca juga satu di sana, yaitu Sirot namanya. Dan dia juga sekarang udah kerja ya kan, udah lulus juga.
dulu tuh ya udah, jadi setiap aku pulang sekolah aku les dulu, les baca sama Kak Siti ini. Jadi Kak Siti tuh dulu masih SMP, dan pas Kak Siti pulang sekolah aku belajar update sama Kak Siti, belajar baca gitu, dan alhamdulillah nih aku bisa baca sekarang. Ya udah, terima kasih Kak Siti, dan terima kasih mungkin sama aku yang udah ngajarin ngaji. Jadi kalau misalnya aku sekarang bisa Al-Fatihah, bisa baca alif bata saja jim hakho gitu dari Abi sama didikan Abi sama Umi gitu ya kan. Terima kasih banyak untuk orang-orang yang udah ngajarin aku dengan sabar dan penuh kesabaran gitu, dan ikhlas ya kan, nggak aku gaji, maksudnya nggak orang tua aku gaji gitu dengan uang, tapi bener-bener ini ikhlas gitu karena Allah Subhanahu Wa Taala ngajarin aku. Terima kasih. Ya udah, cukup dari part pertama ini, nanti aku bikin part selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dadah.